Shalom semuanya, Bapak dan Ibu, semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan nantinya yang akan menguatkan kita. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau menerima persembahan, nyanyian, pujian kami ini. Pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, Pak James, untuk menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan, saya silakan kepada Pak James. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam jumpa kembali dalam acara ibadah online Usia Indah. Karena ini Usia Indah, saya ambil tema yang ada hubungannya dengan indah, yaitu bejana. Ya, bejana yang indah. Ya, kalau ada di sekitar ibu-ibu sekalian yang sudah senior begini, tentu pelajaran kehidupan itu sudah jauh, ya, sudah jauh dilalui, sehingga pengalaman-pengalaman itu tentunya bisa menjadi teladan, ya, contoh bagi orang di sekitar, minimal di keluarga. Tetapi dalam kenyataan yang kita ketahui bersama bahwa kalau bicara bejana itu kan bicara benda, bukan manusia, orang. Nah, ini persoalannya di situ, ya. Dan itulah bedanya sehingga bisa menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Saya mengambil dari Yeremia 18, ya. Ayat 4. Di situ katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, jadi yang membuat ini adalah tukang periuk, ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kalau di sini si tukang periuk yang mengerjakan ulang apabila desain rancangan daripada bejana tersebut belum sesuai dengan pikirannya atau pemandangan dia. Nah, di sini tukang periuk bisa dianalog dipersamakan dengan Sang Pencipta, ya, Tuhan sendiri kepada manusia. Cuman persoalannya di sini kan bukan manusia yang disampaikan dalam tulisan ini, tetapi tanah liat, benda mati. Nah, persoalannya kalau dengan manusia tentu berurusan dengan manusia itu sendiri tentang kehendak bebas mereka. Di sana ada unsur taat, ya, disiplin, sabar, berbeda dengan kalau sebuah bejana yang benda mati, ya, benda mati. Tapi dari penyampaian Yeremia 18 ayat 4 ini bisa menjadi peluang kesempatan bagi kita bahwa di sini ditulis mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik, ya, menurut pemandangannya. Jadi masih ada kesempatan untuk situasi apabila kita belum sesuai dengan rancangannya. Nah, Bapak Ibu yang sudah berumur senior ini, ya, tentu punya pengalaman-pengalaman yang dari segi manusia biasa dulu lah, ya. Bagaimana secara nurani
membina rumah tangga ya. Kemudian dengan persoalan-persoalan baik dengan pasangan hidup, anak-anak, para cucu, khususnya di lingkungan sendiri dulu lah. Itu melihat apa ya, perkembangan anak-anak kita, cucu kita itu bagian daripada keberadaan sebagai orang tua untuk membina gitu ya. Jadi sini ada unsur pembinaan di waktu umur kita masih terus berlanjut dengan kondisi yang masih tetap stabil ya, sehat. Dan ini baik sekali untuk menjadi tangan-tangan Tuhan untuk membentuk anak-anak kita ya, maupun cucu-cucu kita gitu. Nah, di dalam prakteknya, kalau Injil yang diterima itu berbeda-beda dari masing-masing anak-anak kita yang sudah punya pasangan sendiri-sendiri gitu, itu yang bisa menjadi apa ya, tantangan lagi gitu. Bagaimana tujuan pencapaian terhadap kehendak Bapa, pemandangannya melihat hidup anak-anaknya sebagai orang percaya itu indah di matanya. Itu yang menjadi tantangan, karena di sini boleh saya sampaikan bahwa saya tulis di sini bahwa pada umumnya kita semua mengakui bahwa sebagai orang percaya kita juga adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Allah. Keberadaan kita di mata Allah sering dikemukakan sebagai suatu yang unggul. Seakan-akan dengan status tersebut secara otomatis kita menjadi aman. Nah, ini kata aman ini yang mesti kita pertanyakan. Apa benar-benar aman menurut Tuhan, atau untuk pikiran-pikiran kita sekeluarga gitu. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa sampai kapanpun dirinya adalah orang yang berharga di mata Allah, tanpa ada limit waktu. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Allah Bapa memberi putra tunggalnya untuk keselamatan manusia. Hal ini sangat meneguhkan hati bahwa memang orang percaya itu berharga di mata Allah. Yes, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa keberadaan kita di mata Allah itu temporal. Ada batas waktunya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Jadi kondisi hubungan yang sebelumnya udah baik, manis dengan Tuhan itu, dengan perkembangan waktu yang terus-menerus di umur kita yang makin bertambah, itu tetap harus kita monitor. Aman nggak menurut pandangan Tuhan? Status kita itu aman nggak gitu ya? Karena kalau kita lengah, bisa saja kondisi yang kita yakini hubungan selama ini baik dengan Tuhan, itu ternyata sedang bermasalah. Nah, kita nggak usah cari masalah jauh-jauh, minimal di dalam keluarga sendirilah. Saya selalu menyinggung keluarga karena ini keluarga paling pertama ya, semacam bahan uji ya, sampai sejauh mana kita dekat dengan Tuhan dengan ujian-ujian yang kita hadapi lewat pasangan kita masing-masing di rumah atau keluarga dari kita masing-masing. Nah, ini masalahnya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di sini disampaikan bahwa orang percaya harus tahu bahwa memang orang percaya adalah orang yang berharga di mata Allah. Amin. Tetapi keberhargaan orang percaya terbatas waktunya, yaitu selagi masih bisa dibentuk
dan diubah menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula. Jadi batasan waktunya itu bukan karena hal-hal lain, tetapi sampai sejauh mana Tuhan sendiri menilai kita siap nggak mau dibentuk. Karena proses pembentukannya itu terus-menerus berlangsung selama umur hidup kita. Jantung kita masih beraktivitas. Jadi jangan ada berpikir bahwa, wah saya udah senior ini, semua oke-oke saja. Tetap kita harus siap, ya Bapak Ibu sekalian, untuk menerima satu pelajaran terus-menerus sampai dengan kita selesai hidup kita gitu. Jadi aman itu bukan saat kita sudah semua beres selesai, bukan seperti itu, tetapi aman itu dalam pengertian kita dalam situasi penuh, ya, situasi menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, ya, dalam kehidupan kita dengan pasangan maupun keluarga besar. Nah, di sini dikatakan apabila tidak bisa dibentuk, ya, maka ia tidak berharga lagi. Analoginya seperti tanah liat yang masih basah, berarti masih bisa dan mudah dibentuk. Maka tanah liat tersebut berharga sebab masih dapat dibentuk. Tetapi kalau tanah liat sudah menjadi keras, tidak bisa lagi dibentuk. Ya, itu hanya pengantar saja bahwa bila bersedia untuk mengikuti rancangan dari Tuhan, kita diperumpamakan sebagai tanah liat yang masih basah, yang siap untuk dibentuk. Kemudian apabila, ya, tanah liat tersebut sulit untuk dibentuk, maka dia tidak akan lagi berharga atau menjadi sampah. Jadi di sini disampaikan bagaimana kesempatan itu penting untuk kita mau dirancang, mau diubah, ya, benar-benar harus ada kelihatan perubahan orang percaya dalam waktu hidup mereka. Ya. Kemudian saudara kekasih, anak Allah yang berharga itu bagaimana kita berkodrat ilahi. Nah, ini udah sering disampaikan, ya. Jadi kodrat dosa kita apa sih? Dipersoalkan melulu kodrat dosa itu monster-monster kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, monster kita yang sekecil apapun itu harus diselesaikan. Jadi pengakuan bahwa kita sudah berkodrat ilahi itu dari Tuhan. Bukan kita yang GR, ya, gede rasa gitu, atau orang sekitar kita katakan kita baik, bukan. Tapi pengakuan dari Tuhan sendiri. Taunya dari mana? Ya, urusan meditasi lah, ya, doa, ya, selalu rajin membaca Alkitab, doa rutin, itulah untuk mengevaluasi apakah kita sudah masuk dalam kategori tersebut di atas. Jadi begini, hubungan dengan penyampaian tadi soal kodrat dosa itu, apabila kita membuat dosa, jadi bukan ini saya tulis ini meminta pengampunan dosa sehingga perbuatan dosa telah diampuni, bukan berarti keberadaan dosa kita sudah selesai. Jadi kalau dosa kita minta ampun, bukan itu. Dia punya kodrat dosa itu yang harus diselesaikan, sebab tipe, misalnya dosa itu ada 10 tipe lah. Mungkin kita buat dosa tipe 1. Tapi bagaimana dengan tipe 2, tipe 3, 3, 4? Itu berpeluang untuk hidup dan merupakan manfaatkan waktu, sekalipun sudah kita senior gini, untuk tetap waspada, mengikuti terus bagaimana pembentukan Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Jadi jangan terlalu bangga dengan kami, kita berharga di mata Allah, tetapi bagaimana kenyataan hidup kita, ya, kodrat ilahi itu menjadi tujuan kehidupan kita gitu. Kemudian apa sih
pertanyaannya sebagai kodrat ilahi, ya ini disampaikan bahwa profil Yesus ya, melakukan kehendak Bapa itu suatu contoh. Ya, jadi bukan lihat Yesus yang hanya mengumur 33,5 tahun, tetapi pikiran dan perasaannya waktu menghadapi rencana Tuhan terhadap dirinya, dari memuridkan para murid-muridnya sampai menderita dan tersalib sampai mati dan sampai mati, itu proses itulah yang kiranya bisa menjadi contoh ya bagi kita orang percaya untuk senantiasa tetap, kalau saya katakan tadi waspada, itu berarti tetap dalam hadirat Allah gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila bejana indah sudah tercapai, itulah yang dikatakan bejana yang indah di mata Bapa di sorga. Ya. Jadi bukan kami-kami yang menilai, pendeta, gembala, jemaat, tetapi Tuhan sendiri gitu. Nah, dari tadi kan nyaman-nyaman saja omongan itu. Enak ya begitu. Tapi masih dalam pikiran Bapak Saudara sekalian. Itu hanya pengarahan lah, kayak teori gitu. Tetapi kalau kita terlalu memperkirakan, kan pasti Tuhan mengerti saya, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Itu keliru, saudara kekasih. Sebab akhirnya di sini disampaikan bahwa penentuan nasib kekal itu dari kita. Sekalipun Tuhan buka jalan, memberi kesempatan untuk kita masuk dalam proses menuju kodrat ilahi atau bejana yang indah, tetapi kalau kita meleset, nasib kekal kita itu apalagi itu masih jauh dari bejana yang dikatakan indah tadi. Jangan di sini disampaikan berpikir bahwa nantilah setelah meninggal ya, nanti di sana ada kesempatan lagi. Itu tidak ada. Seperti yang disampaikan oleh kepercayaan di luar Kristen ya. Jadi masa perbaikan, masa pertumbuhan, perbaikan, renovasi, apalagi namanya, dinamakan penderitaan kita untuk nyaman menurut versi Allah itu sepanjang umur hidup kita, itu sudah kekasih. Kemudian nasib kekal itu agar umat mencari Allah selagi ada kesempatan. Ya betul, Allah memang panjang sabar, tetapi hanya panjang bukan tidak terbatas. Ketika seseorang meninggal, itulah batas kesabaran Allah untuk merespon kesempatan yang diberikan upaya manusia untuk bertobat. Ya. Kemudian orang percaya harus menolak semua ajaran yang berindikasi seakan-akan boleh ada upaya untuk mengubah nasib kekal orang-orang yang sudah meninggal dengan doa, ritual, dan berbagai seremonial. Nah ini bisa jadi bahan diskusi kita ya, bahwa setelah meninggal, biasa kan di tahun baru atau Natal, terus datang bicara-bicara di pemakaman dan sebagainya. Saya kira ya dengan doktrin ini ya, pengajaran ini, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya untuk terjadi perubahan lagi. Apalagi kalau minta nasihat di di makam keluarga. Saya nggak sebut apa status keluarga, tetapi makam keluarga lah. Itu juga manfaatnya terhadap perkembangan pertumbuhan rohani kita. Jadi pengajaran-pengajaran itu bisa mengakibatkan kebergantungan kita kepada pihak lain ya, bukan kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, pihak lain terserah nanti arahnya kemana, tetapi menurut saya kalau tuntunan Roh Kudus tidak perlulah sampai kita hadir di sana pasca bertahun-tahun meninggalnya keluarga kita dan kita kumpul di sana untuk mengadakan semacam doa-doa yang positif kelihatannya bagi sesama manusia, tetapi penilaian kan ada di Tuhan, ya bukan manusia yang menilai gitu. Nah, inilah yang membuat banyak orang yang tidak memiliki perasaan krisis terhadap kekekalan, karena waktu
pikiran tersita, terpenggal, terpotong konsentrasinya di luar kerajaan Allah, hadirat Allah, karena kegiatan tersebut kita lakukan. Kemudian ini ada dua hal yang sangat prinsip dalam kehidupan menyangkut nasib kekal ya. Nasib kekal dalam pengertian sudah menjadi bejana yang indah. Jadi sebelum meninggal itu belum dikatakan indah. Karena sedang proses terus dalam pembentukan bagaikan bejana yang dibentuk oleh tukang periuk. Nah, kalau kita manusia terus dibentuk oleh Tuhan melalui kejadian demi kejadian yang kita alami. Jadi di sini ada dua hal penting menyangkut nasib kekal. Pertama, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menentukan nasib sesamanya. Nah, itu. Jadi 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Kalau ingin dibaca, silakan untuk penegasannya gitu loh. Kemudian kedua, setelah seseorang meninggal dunia merupakan keadaan permanen. Permanen artinya tetap ya, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan Allah sendiri pun tidak akan dapat mengubah nasib kekal orang tersebut. Iya, jadi benar-benar apa ya, peluang-peluang diberikan oleh Tuhan, anugerah, Injil, anugerah, apalagi itu melalui kuasa Roh Kudus, teladanilah Yesus, itu betul-betul hanya kita yang bisa mengkondisikan gitu. Itu fasilitas yang disediakan kita harus manfaatkan ya, gitu. Kemudian tidak ada manusia yang masih hidup dengan cara apapun dapat mengubah nasib kekal orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi ini katakanlah itu bisa saja ada ya, tapi kalau itu ada sangat disayangkan, mana bisa mengubah nasib kekal orang yang sudah meninggal gitu ya. Kemudian kegiatan pelayanan seringkali hanya menyentuh masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani seperti mujizat, pelepasan kutuk kemiskinan, dan berbagai penyelesaian masalah dunia fana, tetapi tidak memperkarakan nasib kekal di belakang kubur. Iya, di satu sisi saya pikir ini wajar ya, karena bentuk tanggung jawab mengisi kehidupan ini sebagai bapak, ibu, ya, sebagai orang anak yang dewasa memperjuangkan hidup. Tetapi itu biarlah dilakukan tanggung jawab sebagai kepentingan mengisi hari-hari hidup kita itu berkenan. Jadi bukan berkenan karena dapat uang banyak, rumah bagus, ataupun tidak sakit-sakitan gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana pertumbuhan rohani ya, di dalam melakukan tanggung jawab itu, pertumbuhan rohani kita itu trennya makin hari makin meningkat. Ya, itu aja. Kita harus selalu mendahulukan kerajaan Allah. Ya ini doa Bapa kami nih, selalu mengingatkan kan, jemaat dapat memfokuskan diri pada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Walaupun ada di bumi, tanggung jawab di bumi mengerjakan tugas-tugas, tetapi paralel ya, bersama dengan itu, perkara rohani itu harus tetap bertumbuh ya. Karena memang orang percaya bukan berasal dari dunia ini. Iya kan, Tuhan yang menciptakan. Dia menghadirkan manusia kok di bumi di kitab Kejadian. Bukan maunya manusia itu sendiri. Tapi tujuan dari dia menghadirkan itu bagaimana persoalan bumi itu kita bisa taklukkan untuk kembali ke kemuliaan Sang Pencipta. Dan memang ada tugas yang berikut adalah yang disampaikan seperti corpus delicti. Bagaimana menyaksikan ya, membuktikan kesalahan-kesalahan daripada kuasa gelap itu di bumi ini, itu menjadi proyek Tuhan terhadap kita menjadi orang-orang percaya. Dengan demikian, kita dapat mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Berikut. Nah, jadi pertama
bagian pertama tadi bagaimana keberhargaan orang percaya di hadapan Allah sebagai bejana yang indah. Kemudian tadi saya sampaikan bagian kedua adalah karena kita ini makhluk hidup bukan tanah liat, ya sudah hidup punya lagi free will ya, kehendak bebas. Itu harus benar-benar kita setting ya, atur untuk sesuai dengan maunya Tuhan gitu. Ya. Nah, itu sampai di sini tuliskan menentukan nasib kekal. Dan bagian terakhir adalah semua manusia eksis di bumi juga bukan karena maunya sendiri. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Allah yang mengizinkan mereka hadir di bumi sebagai Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Maka ia memberi pemeliharaan secara jasmani dengan adil, ya. Jadi kalau ada orang percaya bersikap malas, maka ia pun tidak pantas untuk diberkati. Nah, itu mengisi hari-hari hidup tanggung jawab kita itu, malas itu harus dikurangi dan ditiadakan. Dan ini nanti ada mungkin pengalaman dari para opung kita, orang tua kita bisa memberi penguatan ya terhadap apa yang saya bisa sampaikan sekarang. Nah, karena menentukan nasib kekal kita sendiri, karena nanti yang ada adalah penghakiman ya, penghakiman. Semua penghakiman ya, dia tidak bisa dipersalahkan sebab setiap orang harus menuai apa yang ditaburnya. Jadi dalam mengisi hari-hari hidup kita, yaitu dalam tanggung jawab, itu kan ada kenyataan tabur dan tuai. Ya, apa yang you tabur, di situ you tuai gitu loh. Ya. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian berikutnya bagaimana konkretnya untuk melepaskan diri dari itu, kita perlu doa-doa pribadi bisa dapatkan tuntunan ya untuk kita bisa melepaskan diri daripada kuasa-kuasa gelap tersebut dengan kuasa Roh Kudus. Nah, pikiran harus diisi oleh Injil. Amin ya. Sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Di Roma 1 ayat 16. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk membawa kita kepada kebenarannya. Kebenarannya, bukan kebenaran kita ya. Yohanes 16 ayat 13. Kemudian pikiran diisi oleh firman Tuhan adalah pengudusan atau penyucian. Ya, kita tidak liar ya pikiran kita dalam pengertian kurang bersyukurlah, khawatir melulu ya. Yohanes 17 ayat 17 itu ya. Jadi Tuhan melengkapi dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup ini. Ini tidak bisa dikecilkan atau dikompres ya, yang begitu banyak persoalan, tetapi melalui proses pembelajaran yang panjang. Pikiran iblis, ya, pikiran dunia harus diganti dengan pikiran Tuhan. Nah, pada akhirnya setelah kita meninggal, ada waktunya untuk penghakiman. Yohanes 8 ayat 15. Kata menghakimi digunakan dalam ayat ini adalah trinete atau present active indikatif yang menunjuk waktu sekarang atau sedang berlangsung. Ya. Kemudian tetapi yang dimaksud suatu hari nanti ya, itu maksudnya ya. Trinete ya, suatu hari nanti di waktu mendatang, gitu. Itu maksudnya. Di dalam pernyataannya Yohanes 8 ayat 17, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya dan Bapa di surga pun dalam penghakiman menggunakan asas keadilan dan hukum yang diajarkan kepada manusia, yaitu tadi tabur tuai, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kemudian dari penjelasan tadi merupakan klimaks, apalagi itu pembelajaran yang kita harus kerjakan ya sebelum meninggal. Ya, bicara penghakiman ini kondisinya setelah meninggal ya, kita tidak bisa diapa-apain lagi,
Kita tidak nggak perlu didoakan juga nggak perlu, doakan juga nggak ada manfaatnya. Kita mau bertobat juga nggak ada manfaatnya. Ya seperti itu. Contoh di mana Lazarus yang miskin bergabung dengan Abraham di tempat yang nyaman, tanda petik sorga, dengan di tempat yang tidak nyaman orang kaya. Nah, orang kaya itu di dalam Injil tersebut memohon kepada pihak Lazarus dan Abraham supaya bisa kiranya keluarganya yang masih hidup itu di Injili gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu contoh-contoh bahwa di surga Lazarus yang miskin, Abraham yang kaya, kekayaan itu bukan ukuran untuk sampai di surga. Tapi bukan berarti dengan tidak kaya tanggung jawab berkurang atau lepas atau malas, tidak. Tetapi kita, keberadaan kita, apapun dia punya kualitas, itu di mata Allah berkenan, bukan di hadapan manusia. Karena ujung-ujungnya nanti waktu penghakiman kita semua sama adanya. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan bisa mengingatkan ya kembali bagaimana perjuangan Bapak Ibu yang sudah senior ini bisa tetap siap ya untuk dipercantik, diperindah bagaikan bejana di dalam Yeremia 18 ayat 4 itu finishing touch, sentuhan terakhir barangkali untuk para senior kita akan mengalami di hari-hari, di tahun-tahun mendatang kehidupan ibu-ibu senior atau bapak senior sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Begitu firman Tuhan yang telah saya sampaikan, biarlah Roh Kudus membuka ya pengertian-pengertian atau Roh Kudus tetap menuntun dengan setia setiap kita untuk ada dalam jalur kehendak Bapa Surgawi. Demikian firman Tuhan, dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan dan mendapat pencerahan pada hari ini bahwa kita itu terus dibentuk Tuhan untuk menjadi bejana yang semakin indah, semakin hari semakin indah tentunya seiring bertambahnya usia. Betul ya, Pak James ya? Amin. Harusnya Amin. dengan usia waktu 20 tentu berbeda kualitas kematangan karakter lah ya dalam Kristus tentu berbeda. Nah, ini yang selalu kita berjuang. Kiranya apa yang disampaikan saat ini menjadi terus alarm, pengingat buat kita untuk kita selalu berjuang untuk menyenangkan, melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan, mungkin bisa ditutup doa oleh Pak David. Oke, silakan. Iya. Oke. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah usia indah kita dengan doa. Iya, Pak David. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pertemuan kami sore hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, ditaburkan, biarlah itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, mengubah hidup kami Tuhan, mengubah pola pikir kami, betapa keberhargaan kami ini harus kami manfaatkan sebaik-baiknya, supaya kami bisa berubah semakin sempurna, semakin indah di mata-Mu Tuhan. Dan selamanya tanah liat itu berguna. Suatu saat ketika waktu kami habis, maka kami akan dibuang. Karena itu kami bersungguh-sungguh hati Tuhan, memiliki komitmen Tuhan untuk kami berjuang, mengisi waktu yang ada di sisa umur hidup kami ini Tuhan. Kami mau berjuang supaya kami semakin indah, semakin batin kami diperbaharui, didandani, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, setiap kami yang hadir, biarlah Tuhan memberkati kami dengan sukacita dan sejahtera, kesehatan yang sempurna Tuhan. Ya Tuhan tolong kami semua. Kami berdoa buat Ibu Lona Tuhan yang hari ini berulang tahun, mertua dari Ibu Erika, Ibu dari Bung Olive, Bung Ferry,
yang ada di Bogor Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lona Tuhan. Di usianya yang ke-82, Tuhan menyertai, memberkati, berikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang sempurna bagi Ibu Lona Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sekarang mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat yang dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menolong kita, membimbing kita hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jem. Terima kasih semua Tante. Sampai ketemu ya. Terima kasih Pak David. Selamat ulang tahun Ibu Lona. Sehat Bu Lona. Sehat Tuhan. Oh, puji Tuhan. Pak David. Oh, ya.